Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit, yaitu tentang hal yang terjadi kepada budak angon atau Satrio Piningit saat bencana-bencana besar bermunculan. Sahabat sekalian, tentunya saat ini kita semua sudah banyak yang menyaksikan, atau bisa jadi bahkan di antara kita ada yang telah mengalami dan menyaksikan secara langsung kejadian-kejadian beberapa waktu belakangan ini. Di antaranya yaitu bencana alam berupa gempa bumi yang terbaru kemarin yang terjadi di wilayah Jogja, tepatnya di bagian Kabupaten Gunung Kidul, wilayah perairannya sebelah selatannya, dengan kekuatan preliminari 5,8 dan kemudian direvisi menjadi 5,5 dan menghadirkan shock terapi yang lumayan mengejutkan bagi warga sekitar. Dan berikutnya yang merupakan bencana kemanusiaan yang telah terjadi beberapa waktu sebelum terjadinya gempa bumi di Jogja, di Gunung Kidul tersebut, yaitu bencana kemanusiaan yang kita lihat berupa demo-demo yang dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk menuntut atau untuk mengajukan aspirasinya terkait perkara tertentu dan yang sedang menjadi pembicaraan di demonstrasi itu terutama mengenai kekuasaan para penguasa serta sepak terjang di sekitaran pemerintahan. Sahabat, kedua hal tersebut merupakan salah satu dari perwakilan bencana-bencana besar yang akan segera bermunculan manakala sang budak angon atau Satrio Piningit akan dimunculkan, akan dihadirkan, akan diturunkan ke tengah-tengah kita semua untuk memimpin negara kita, untuk memperbaiki seluruh tatanan kerusakan yang diakibatkan oleh pemerintahan sebelum-sebelumnya dan juga oleh bencana-bencana yang melanda sebelum beliau kemunculannya. Pembicaraan kita kali ini akan menjadi sebuah pandangan yang menyenangkan bagi kita, terutama adalah bagi sebagian penyimak dan kemudian muncul ke permukaan di konten-konten video channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia, yaitu sahabat yang merasa dirinya sebagai budak angon atau Satrio Piningit dengan berbagai macam bahasa untuk mengaktualisasikan atau untuk mengakui dirinya, untuk mengklaim dirinya sebagai yang termaksud. Beberapa masih malu-malu menyatakan bahwa dirinya adalah budak angon atau Satrio Piningit. Beberapa yang lainnya sudah cukup tersurat menyatakan bahwa dirinya lah sosok yang dimaksud sebagai budak angon atau Satrio Piningit. Kebenarannya
hanya Allah yang tahu, dan hanya pribadi yang bersangkutan yang juga harusnya tahu, sebab sosok Budak Angon atau Satrio Piningit bukanlah sosok yang tidak mengetahui tentang dirinya bahwa dirinya adalah Budak Angon atau Satrio Piningit, karena beliau sangat tahu beban besar tanggung jawab yang sangat berat yang harus dipikulnya, yang harus dijalankannya untuk dalam tanda kutip menguasai dunia dan atau menjadi penguasa dunia. Hal yang sangat menyenangkan manakala beliau akan dimunculkan adalah bahwasanya beliau akan mendapatkan salah satu tanda akan kemunculannya, dan tanda ini belum pernah disampaikan sebelumnya oleh para perawi atau oleh para penyampai kisah mengenai Budak Angon atau Satrio Piningit. Yang saya maksud di sini adalah serat-serat yang ditinggalkan oleh leluhur kita, yaitu terutama yang dari beliau Prabu Siliwangi maupun dari beliau Prabu Jayabaya. Misalnya dari beliau Prabu Siliwangi dinyatakan bahwa kemunculan Budak Angon atau Satrio Piningit adalah salah satu tandanya bagi Budak Angon atau Satrio Piningit sendiri, yaitu beliau sosok Prabu Siliwangi akan muncul dan memberitahu kepada Budak Angon atau Satrio Piningit bahwa saat kemunculannya akan segera tiba. Beliaulah, Prabu Siliwangi lah yang menyatakan hal tersebut. Beliau berujar, nanti beliau yang akan memberitahu kalau waktunya untuk muncul akan segera tiba. Dan yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam seratnya, salah satunya yaitu keadaan beliau sebagai seseorang yang Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar akan mengalami masa akhir dari penderitaannya. Ini adalah kabar bahagia. Bagaimanapun, 7 lelakon kesatriaan yang harus ditanggung oleh beliau Budak Angon atau Satrio Piningit adalah 7 lelakon yang abadi, yang mana lelakon yang terakhir yaitu sebagai Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu merupakan lakon puncak sebelum beliau muncul. Dan pada saat beliau muncul serta memimpin negara kita ini, beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu seratnya menyatakan bahwa pada masa beliau Budak Angon atau Satrio Piningit ini masih melakoni 7 lakon kekesatriaan, yaitu sebagai Satrio Kinunjoro Murwo Kencono, sebagai Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, sebagai Satrio Jinumput Sumela Atur, sebagai Satrio Lelono Tapang Rame, sebagai Satrio Piningit Hamong Tuwuh, sebagai Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, sehingga nanti menjadi seorang Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Beliau tidak lepas dari yang namanya penderitaan lahir dan batin. Beliau sebagai sosok yang masih bersifat jasadi ragawi, karena sukmanya masih melayang-layang, beliau masih belum sadarkan diri, meskipun beliau tahu dirinya adalah seorang Budak Angon atau Satrio Piningit, tetapi dalam hal-hal kemanusiaan, sisi-sisi kemanusiaan, beliau melayang-layang sukmanya di angkasa. Beliau masih belum merasakan seutuhnya sebagai manusia, dan saat-saat kemunculannya inilah kemudian sukmanya itu perlahan-lahan diturunkan. Itulah puncak dari yang namanya, dari sesuatu yang disebut oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam seratnya sebagai Ratu Iki Kinuyakuya
ora rinasa, bahwasanya ratu ini